Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Fitri Octavia. Di sini saya akan membahas 10 soal mengenai computational thinking. Langsung saja ke soal pertama. Soal pertama ini diadaptasi dari soal bebas dengan kode I2016 SK10. Soalnya yaitu, terdapat 16 kotak yang berisi beberapa huruf dan ayam. Kotak dapat dikatakan bertetangga dengan kotak lain selama sisi atau sudut keduanya bersebelahan, sehingga dapat disimpulkan setiap kotak dapat mempunyai sampai 8 tetangga. Pada kotak di samping, kotak yang berisi huruf manakah yang paling banyak bertetangga dengan ayam? Nah, yang ditanyakan adalah huruf mana yang paling banyak bertetangga dengan ayam. Lalu kotak dapat dikatakan bertetangga itu apabila sisi atau sudut keduanya bersebelahan. Langsung saja ya kita hitung. Nah, untuk menghitung tetangga A, berarti tetangga A sisinya bersebelahan dengan ini, dan ini. Jadi, A hanya bertetangga dengan satu ayam. Kita tulis di sini. Selanjutnya kita hitung untuk tetangga B. Tetangga B sudutnya bersebelahan dengan ini, sisinya bersebelahan dengan ini, bersebelahan dengan ini juga, ini, dan ini. Nah, dapat kita hitung tetangga B ini tuh ada segini ya, ada 8. Dia bertetangga dengan 1, 2, 3, 4, 5, dengan 5 ayam. Selanjutnya kita hitung untuk tetangga C. Tetangga C berarti ada ini, ini. Nah, dapat kita hitung tetangga C, itu yang udah ditandain merah, bertetangga dengan berapa ayam? 1, 2, 3, 4, dengan 4 ayam. Bertetangga dengan 4 ayam. Selanjutnya kita hitung untuk tetangga D. Tetangga D berarti bertetangga dengan ini, dan ini. Nah, berarti D bertetangga dengan hanya 2 ayam. Tulis di sini. Kita udah hitung ya semua tetangga dari setiap huruf. A bertetangga dengan 1 ayam, B bertetangga dengan 5 ayam, C bertetangga dengan 4 ayam, dan D bertetangga dengan 2 ayam. Yang ditanyakan itu huruf mana yang paling banyak bertetangga dengan ayam, yaitu huruf B ya, bertetangga dengan 5 ayam. Jadi jawabannya untuk nomor 1 yaitu B. Nah, dalam informatika, soal ini itu berhubungan dengan grid. Grid merupakan struktur yang terdiri dari baris dan kolom. Pada soal ini, kita diminta untuk mencari hubungan antara satu kotak sel dengan kotak sel lainnya, yaitu hubungan antara kotak sel dengan tetangganya ya. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 diadaptasi dari bebas dengan kode I2018 CA03A. Soalnya yaitu, terdapat sebuah kotak berisi 4 warna berbeda. Apabila kotak tersebut ditekan, warna pada kotak tersebut akan berpindah seperti pada gambar berikut. Nah, semula warnanya seperti ini. Apabila ditekan, dia akan berpindah menjadi seperti ini. Dapat kita lihat perubahannya, biru pindah ke kanan, oranye pindah ke bawah, hijau pindah ke kiri. Perpindahannya itu sesuai arah panah ini ya. Yang ditanyakan adalah, jika kotak ditekan 2 kali, maka kotak manakah dengan susunan warna yang benar? Kita dapat lihat dengan memperhatikan warna yang ada pada sudut kiri sebagai tumpuan untuk menentukan posisi 3 lainnya. Yang ditanyakan itu apabila ditekan 2 kali, berarti dari kotak yang berwarna ini kita tekan lagi tumpuannya pada sudut kiri ini.
Pindah berarti kuningnya pindah ke kanan, birunya ke bawah, oranyenya ke kiri, hijaunya ke atas. Jadi akan menghasilkan kotak seperti ini. Lalu apabila ditekan lagi, berarti pindah lagi yang hijaunya. Hijau ke kanan, kuning ke bawah, biru ke kiri, dan oranye ke atas. Nah, akan menghasilkan kotak seperti ini. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 itu C. Nah, pada soal ini, kita perlu mengikuti serangkaian langkah dan melacak keadaan terkini. Apabila keadaan tersebut sesuai orientasi saat ini, atau juga dapat memperhatikan warna apa yang ada di sudut kiri atas yang dapat digunakan untuk menentukan posisi 3 lainnya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 diadaptasi dari Bebras dengan kode I2017-CA02. Terdapat barisan bintang laut dan kepiting seperti berikut. Agar 3 kepiting berbaris dengan posisi bersebelahan, perlu dilakukan paling sedikitnya berapa perpindahan posisi. Nah, posisi awal seperti ini. Kita diminta agar si 3 kepiting ini tuh posisinya bersebelahan. Berarti kita bisa memindahkan kepiting ini untuk mendekati kepiting ini. Dan kepiting ini juga mendekati kepiting ini. Nah, pertama berarti 1 langkah, 2 langkah. Dan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Berarti ada 5 langkah yang akan menghasilkan posisi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya adalah B. Dalam informatika untuk soal nomor 3 ini menggunakan operasi pertukaran atau swap. Jika kita melihat kepiting dan bintang laut ini merupakan sebuah data yang tersimpan di dalam memori komputer, maka suatu pertukaran melibatkan perubahan lokasi dari 2 buah data. Lalu, pertukaran ini juga digunakan dalam beberapa algoritma pengurutan atau sorting, yaitu dalam mengurutkan data secara membesar atau ascending atau mengecil yaitu descending. Sebagai contoh dalam algoritma itu yaitu materi mengenai bubble sort. Lanjut ke soal nomor 4. Diadaptasi dari soal Bebras dengan kode I2017-BR04. Terdapat 5 rute bus yang tersedia dalam 2 arah sebagai berikut. Yang pertama ada rute Bandung-Jakarta, kedua Bogor-Sukabumi, ketiga Bekasi-Depok, keempat Jakarta-Bogor, dan yang terakhir ada Sukabumi-Cianjur. Apabila Haikal memulai perjalanan dari kota Bogor, kota manakah yang tidak dapat dikunjungi? Dapat kita selesaikan dengan cara berikut. Kita tulis dulu ya rutenya di sini. Nah, yang pertama itu ada Bandung ke Jakarta. Selanjutnya ada rute Bogor ke Sukabumi. Yang ketiga ada Bekasi ke Depok. Lalu Jakarta ke Bogor. Karena ini Jakarta udah ada, Jakarta ke Bogor tinggal kita sambungin rutenya. Lalu Sukabumi ke Cianjur. Nah, yang ditanyakan adalah apabila Haikal memulai perjalanan dari kota Bogor, kota mana yang tidak dapat dikunjungi? Ini kan rutenya 2 arah ya, jadi dari Bogor kita bisa ke Jakarta, ke Bandung, Sukabumi, ke Cianjur. Namun, kita tidak dapat mengunjungi kota Bekasi dan Depok karena tidak ada sambungannya, tidak ada rutenya. Jadi, kota yang tidak dapat dikunjungi adalah Bekasi atau Depok. Jadi, jawaban untuk soal nomor 4 yaitu D, yaitu Depok. Dalam soal ini, menunjukkan penerapan dari pemodelan graf dan keterhubungan dalam graf. Untuk pemecahan masalah ini dengan komputer, kita harus menyimpan graf dalam memori komputer. Hal ini dimungkinkan dengan membuat struktur data yang mempresentasikan graf. Struktur data dan algoritma membentuk inti dari program komputer.
Lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 diadaptasi dari soal bebas dengan kode I2017-CA14. Azka ingin mengirim pesan rahasia kepada Sinta. Pesan tersebut dipecah menjadi potongan-potongan kartu yang berisi 3 huruf di dalamnya. Untuk mengisi isi pesan tersebut, Sinta harus mengurutkan kartu sesuai dengan isi pesan yang dituliskan. Dalam kartunya, Azka menuliskan 156324. Kartu yang dikirim Azka tersebut berisi, ini potongan-potongan kartunya, dan kita diminta untuk menerjemahkan nomor yang sudah Azka tulis pada kartunya. Nah, nomor yang Azka tulis ini ada 156324. Kartunya ada ini, jadi kita tinggal mengurutkan isi hurufnya berdasarkan nomor-nomor ini. Berarti 1 ada MAR, 5 ada IBE, 6 ada LAJ, 3 ada ARM, 2 ada ELU, dan 4 ada KIS. Nah, jadi kita sambungin. Ada mari belajar melukis. Jadi untuk jawaban nomor 4 itu ada A. Dalam informatika, data seperti pesan, email, gambar, atau video dikirim ke internet. Paket tersebut telah dipecah menjadi paket-paket kecil. Jadi sama halnya seperti ini, kode-kode tersebut dipecah menjadi kartu-kartu kecil. Paket ini kemudian dikirim melalui router dengan beberapa informasi tambahan tentang pemesanan, siapa sumber paketnya, apa tujuan paketnya. Semua informasi tambahan dalam komputer ini membantu memastikan bahwa meskipun informasi tersebut diterima tanpa urutan atau memiliki kesalahan di dalamnya, pesan asli dapat direkonstruksi oleh penerima paket. Lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 diadaptasi dari bebas dengan kode I2018-LV03. Pernyataan di bawah mendeskripsikan gambar bapak, tari, dan ibu. 1. Warna rambut bapak berbeda dengan warna rambut tari dan ibu. 2. Tari dan bapak memakai topi. 3. Tari atau ibu memakai topi. 4. Warna baju tari sama dengan warna celana bapak. Pernyataan manakah yang benar? Jadi kita diminta untuk mencari pernyataan mana dari keempat pernyataan ini yang benar. Kita mulai dari pernyataan 1. Warna rambut bapak berbeda dengan warna rambut tari dan ibu. Warna rambut bapak abu-abu, warna rambut tari dan ibu itu warna merah. Jadi pernyataan 1 benar. Pernyataan 2. Tari dan bapak memakai topi. Ini kata penghubungnya dan, berarti keduanya harus memakai topi. Sedangkan bapak tidak memakai topi, jadi pernyataan 2 salah. Pernyataan 3, tari atau ibu memakai topi. Ini penghubungnya atau, berarti boleh salah satunya. Di sini tari memakai topi, ibu tidak memakai topi. Tapi berarti pernyataan 3 benar bahwa ada tari yang memakai topi. Lalu pernyataan 4, warna baju tari sama dengan warna celana bapak. Warna baju tari itu berwarna coklat. Warna celana bapak berwarna abu-abu. Jadi berbeda. Jadi pernyataan 4 salah. Jadi pernyataan yang benar itu ada pernyataan 1 dan 3. Untuk jawaban nomor 5 itu ada B. Dalam informatika, terdapat tipe data boolean, yaitu tipe data yang memiliki 2 nilai, biasanya dilambangkan dengan benar atau salah. Nah, nilai boolean ini dimaksudkan untuk mewakili nilai kebenaran dari logika dan aljabar boolean. Banyak keputusan dalam suatu program atau algoritma didasarkan pada penggunaan operator boolean AND yang berarti dan, serta operator OR yang berarti atau. Bisa kita perhatikan pada pernyataan 2 ada tari dan bapak, dan juga ada tari atau ibu. Nah, dalam hal ini, kemampuan untuk fokus pada informasi penting dari sebuah masalah adalah konsep kunci dari pemikiran komputasi.
Proses ini disebut juga dengan abstraksi, di mana rincian yang paling penting dijadikan fokus dan rincian yang tidak relevan diabaikan agar penyelesaian masalah lebih mudah. Lanjut ke soal nomor 6. Diadaptasi dari Bebras dengan kode I2017 UK01. Letak rumah Zena berada di perumahan dengan banyak gang. Untuk menuju ke sekolahnya, ada banyak jalan yang ia lalui, seperti pada denah berikut. Zena senang menggunakan jalan berbeda setiap harinya. Namun, ia tidak boleh melewati jalan yang menjauhi sekolah. Yang ditanyakan itu, berdasarkan denah di bawah, ada berapa banyak jalan yang dapat dilalui Zena. Nah, denahnya ini. Jalan pertama bisa ke sini ya. 1, 2 ke atas, 3, 4, 5, 6, dan apa ada lagi? Gak ada ya, karena kalau misalkan kita ke sini sebenarnya bisa kita ke sini, ke atas, ke bawah, balik lagi ke sini. Tapi kan di syarat sebelumnya itu tidak boleh menjauhi sekolah, jadi yang bisa itu hanya ada 6 jalur. Jadi untuk jawaban nomor 6 itu ada B. Nah, dalam informatika, menentukan jalur pada sebuah jaringan adalah persoalan yang sering dihadapi dalam bidang informatika. Walaupun soal ini sangat mudah, namun jika jalannya lebih rumit, akan makin sulit untuk dipecahkan. Persoalan yang sejenis ini ialah bertujuan untuk menemukan jalur terpendek dan jalur tercepat. Lanjut ke soal nomor 7. Diadaptasi dari Bebras dengan kode I2016HU02. Zena diminta ibunya untuk membeli buah-buahan. Ibunya memberikan gambar urutan buah yang harus dibeli Zena. Buah yang diberi lingkaran merah menjelaskan buah mana yang harus dibeli pada urutan berikutnya. Yang ditanyakan itu, maka urutan buah ketiga yang harus dibeli Zena ialah Nah, ini list buah yang dikasih oleh ibu. Jadi kita diminta untuk menentukan dari list ini. Dengan tadi itu, buah yang diberi lingkaran merah adalah buah yang harus dibeli selanjutnya. Berarti ini tuh yang diberi lingkaran merah itu petunjuk-petunjuknya ya. Pertama kita mulai dari mangga. Mangga di sini tuh ada jeruk. Berarti abis kita beli mangga, kita beli jeruk. Dari jeruk ada stroberi. Dari stroberi ini ada apel. Dari apel ada buah pir. Dari pir udah nggak ada lagi. Berarti urutannya kayak gini. Yang ditanyakan itu urutan buah ketiga yang harus dibeli Zena. Jadi stroberi. Jadi jawabannya E. Dalam informatika ada struktur data, yaitu yang digunakan pada soal ini dikenal dengan linked list. Linked list ini merupakan kumpulan data yang tersusun secara linier yang memiliki sebuah nilai dan pointer yang menunjukkan data berikutnya. Nah, jadi buah ini liniernya dan ini pointernya. Keuntungan menggunakan linked list ini adalah data yang disimpan dapat memiliki tipe dan ukuran yang berbeda, seperti buah dan bunga pada soal ini. Buah. Ya, nggak usah. Lanjut ke soal berikutnya. Diadaptasi dari Bebras dengan kode I2016 SK10. Salsa memiliki aturan berpakaian sebagai berikut. Diagramnya ya. Yang manakah warna baju salsa yang tidak sesuai aturan di atas?
aturan baju salsa itu ada ini ya. Dan kita diminta untuk menentukan mana salsa yang tidak sesuai dengan aturan di atas. Dari A itu memakai topi. Berarti kalau memakai topi, apakah dia memakai anting? Tidak. Jadi kalau tidak, memakai anting tidak, bajunya berwarna merah. Berarti A benar. Yang kedua, apakah memakai topi? Tidak. Memakai anting? Tidak. Berarti bajunya berwarna kuning. Benar. Untuk yang C, memakai topi? Iya. Memakai anting? Iya. Berarti bajunya berwarna hijau. Benar. Yang D, memakai topi? Tidak. Memakai anting? Iya. Berarti bajunya berwarna merah. Nah, apa? Berarti nyisa yang E dong yang salah. Tapi kita lihat dulu. E ini memakai topi? Iya. Memakai anting? Tidak. Nah, harusnya bajunya berwarna merah. Tapi ini bajunya berwarna hijau. Berarti pilihannya salah ya. Jadi, untuk soal nomor 9 ini, jawaban yang benar adalah E. Nah, soal ini dalam informatika merupakan sebuah contoh dari pemakaian pohon keputusan dan pengenalan pola. Yang dimaksud dengan pohon keputusan ini merupakan metode percabangan untuk mengilustrasikan setiap kemungkinan hasil suatu keputusan. Ini ya, metode percabangannya. Lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 10. Diadaptasi dari Bebras dengan kode I2017-CA01. Ibu memiliki 12 box yang akan diisi oleh buah-buahan pada hari Sabtu dan Minggu. Namun tidak semua box diisi oleh buah-buahan. Gambar di bawah menunjukkan kondisi box yang diisi pada hari Sabtu dan Minggu. Yang ditanyakan itu, berapa banyak box yang tidak pernah diisi pada hari Sabtu maupun hari Minggu. Berarti kita diminta untuk menghitung box yang kosong selama 2 hari itu. Ini ilustrasinya. Ini kita kosongin dulu boxnya biar kita ngitungnya gampang. Box 1 itu ada diisi pada hari Sabtu, berarti benar. Box 2 pada hari Sabtu maupun hari Minggu dia nggak pernah diisi, berarti dia kosong terus. Nah, box 3 ada diisi hari Minggu. Box 4 ada diisi hari Sabtu. Box 5 diisi hari Minggu. Box 6 Sabtu maupun Minggu kosong. Box 7 ada diisi hari Sabtu. Box 8 diisi hari Minggu. Box 9 diisi pada hari Minggu. Box 10 diisi pada hari Sabtu. Box 11 hari Sabtu maupun Minggu tidak diisi. Box 12 diisi pada hari Minggu. Jadi, box yang tidak pernah diisi pada hari Sabtu maupun Minggu itu ada box 2, box 6, dan box 11. Jadi ada 3 box. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 ini C. Dalam informatika, semua data dapat dipandang sebagai rangkaian 0 dan 1. Setiap 0 atau 1 disebut sebagai bit, dan rangkaian bit tersebut disebut dengan kode biner, representasi biner, atau bilangan biner. Nah, pada kasus ini, kita dapat memodelkan box yang berisi dengan buah itu sebagai 1 dan yang kosong sebagai 0. Sehingga satu box direpresentasikan dengan 1 bit. Soal ini meminta kita untuk menentukan pasangan bit mana dari kedua belas posisi pada kedua representasi biner yang keduanya bernilai 0. Sekian 10 soal mengenai computational thinking. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.